Siapa lagi yang pergi hari ini? Sebagai dokter, saya sudah kehilangan 2 sejawat dan 2 perawat selama setahun ini. Aduh, siapa lagi kali ini? Saudara-saudara lihat kan? Kemarin seseorang menghuni ruang isolasi ini. Sekarang sudah berganti. Mereka pulang silih berganti. Bukan sembuh, tapi pulang ke rumah Tuhan. Kan dia pulang juga. Sebagai dokter, saya tidak bisa memastikan nasib seseorang. Dokter sekedar mendampingi seseorang menjalani takdirnya. Begitu kata Hippocrates, Bapak Kadok dunia. Ya, bener enggaknya? Saudara-saudara dan Tuhan yang lebih tahu. Saudara-saudara, seharusnya tak ada yang perlu saya ceritakan lagi. Semuanya sudah terang benderang. Dokter tadi berkata, harapan hidup saya tipis. Apalagi sebelum saudara-saudara datang. Dia bilang paru-paru saya rusak, kronis. Saudara dengarkan batuk saya. Itu pertanda kerusakan parah. Setiap kali saya batuk, saya harus menjauh dari orang lain. Karena dalam kondisi itulah virus yang hidup dalam tubuh saya akan melayang lalu masuk ke mulut dan hidung orang lain, termasuk mulut dan hidung saudara-saudara. Maka dari itu, para dokter kemudian memutuskan saya harus diisolasi. Isolasi itu sesungguhnya bentuk halus dari karantina. Saudara-saudara tidak mau kan disamakan dengan anjing? Konon
itulah penyebab utama seseorang gagal menjalani isolasi. Saya atau saudara-saudara merasa diperanjingkan. Bukan lagi. Sehingga pelakuan yang saya alami jauh dari kata manusiawi. Saya jauh dari semua manusia, lalu diam-diam menyebut perasaan-perasaan aneh dekat dengan pribadi kehewanan. Maka dari itu, saya dipisah dari kumpulannya. Saya paham. Saya harus menjalani takdir di ruang isolasi ini. Jangan khawatir. Saya tidak akan menelan saudara-saudara dengan virus mematikan ini. Dokter tadi berkata, harap hati-hati di ruang isolasi. Harap hati-hati di ruang isolasi. Saya bingung. Saya kurang hati-hati gimana coba? Setiap hari pakai masker. Bahkan di tempat tidur. Di kantong saya selalu ada hand sanitizer. Saya juga jaga jarak kok. Setiap kali saya duduk, saya selalu menyemprot kursi dengan cairan disinfektan. Bahkan kalau saya pergi ke toilet umum, seluruh ruangan saya semprot berkali-kali. Kalau sampai pengap. Saudara sudah tahu kalau saya akan segera pulang. Berisolasi ini sengaja dipersiapkan agar siapapun penghuninya segera bersiap untuk pulang. Soal kata pulang, dokter saja bisa bermain-main. Kali emang tugasnya hanya sekedar mendampingi saya dalam menjalani takdir saya.
saudara-saudara datang, dokter berbisik saya harus hati-hati ya kan? Nah, itu hati-hati dari apa coba? Kata-kata itu seperti sebentuk perhatian. Coba, mana ada dokter yang bilang hati-hati dengan berbisik kepada pasiennya? Pasiennya juga bilang dengan ketus. Saudara harap disiplin minum obat. Dan jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Saya pikir banyak dokter tidak percaya kalau obat bisa menyembuhkan pasiennya. Sehingga selalu menyarankan pasiennya untuk banyak-banyak berdoa. Nah, sekarang saudara-saudara harap memberi saya ketenangan. Saudara lihat kan? Saya sedang bersiap-siap untuk berdoa. Tapi masalahnya, sudah puluhan tahun saya lupa cara berdoa yang benar kepada Tuhan. Selama ini saya selalu berbisik-bisik, seolah sedang berbicara dengan seseorang di ruang sidang pengadilan. Saya selalu merasa menjadi terdakwa yang telah kehilangan haknya untuk membela diri. Sedangkan hakimnya, ia yang mengenakan jubah hitam, berkumis tebal, dan tangannya yang menggenggam palu besar. Ia seolah siap untuk membeberkan dosa-dosa yang pernah saya perbuat sebelum akhirnya menjatuhkan hukuman kepada saya. Saudara Nai telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan meninggalkan cara-cara berdoa yang telah tertulis pada Kitab Undang-Undang Cara Berdoa alias KUCB. Perbuatan itu telah melanggar pasal 200 ayat 9 Jungto ayat 18 Undang-Undang Berdoa tahun 2045. Oleh sebab itu, Saudara Nai dijatuhi hukuman 200 tahun penjara, potong masa tahanan dan denda 200 juta US dollar subsidi 2 tahun kurungan. Tiap kali saya ingin berdoa, bayang-bayang seperti itulah yang muncul. Lama-lama berdoa menjadi teror bagi diri saya. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan terhadap kata-kata dokter tadi, bahwa saya harus berhati-hati meski di ruang isolasi. Nah, itu ketukan itu sebuah kode di sini bahwa sudah waktunya minum obat. Dokter dan perawat tidak mau bolak-balik masuk ke ruang isolasi. Mereka khawatir terpapar virus mematikan yang telah merenggut jutaan nyawa manusia. Sampai cerita ini ditulis oleh penulisnya pada 4 Maret tahun 2022. Data WHO menunjukkan sebanyak 5.996.000 nyawa telah melayang. Dari yang terpapar sebanyak 441 juta orang. Angka ini belum ada apa-apanya dibanding kematian akibat Perang Dunia I sebanyak 9 juta orang. Saya berdiri ketika mendengar angka-angka kematian yang besar seperti itu.
Pasti saudara-saudara menyangka saya gila. Ya, memang saya sudah tergila-gila. Coba bayangin. Tuh. CCTV itu memantau saya selama 24 jam. Hanya di bawah kolong ini saja saya menemukan rasa aman, terutama dari intipan para perawat dan dokter di ruang pengawasan. Padahal sudah jelas sekali saya tidak mungkin melakukan hal ekstrim di ruang isolasi. Padahal mungkinlah. Sekarang saya jadi mengerti. Mungkin ini yang dimaksud dengan dokter, bahwa saya harus berhati-hati karena semua orang memata-matai saya, seolah saya ini objek penelitian yang harus diketahui gerak-geriknya, bahkan bila perlu memindah cara berpikir saya. Mungkin otak saya sudah dipantau oleh satu alat canggih, agar sebelum perkataan dan perbuatan itu saya lakukan, para pengintai itu sudah tahu. Wah. Sekarang saya baru sadar. Sebagai pasien pertama-tama COVID-19, saya merupakan objek penelitian yang maha penting. Pertama, saya jauh dari semua manusia karena dianggap sebagai simptom suatu penyakit yang belum diketahui penyebabnya. Penjauhan itu tentu untuk menghindari kemungkinan penularan dari orang lain. Kedua, saya dijadikan objek vital yang nantinya akan memberi informasi bagaimana penyakit itu bermutasi. Dan yang ketiga, kira-kira bagaimana mencari obatnya atau setidaknya senyawa pencegahannya. Nah, sekarang saudara-saudara mulai menangkap kan apa yang dimaksud dengan dokter bahwa saya harus berhati-hati sama isolasi. Apa? Belum? Apa perlu saya ulangi? Saya khawatir nanti bisa dikonspirasi. Tetapi begini, intinya penanganan para pasien selama di ruang isolasi itu sangat-sangat tidak manusiawi, bahkan telah melanggar hak asasi kepasienan. Saya benar-benar tidak punya privasi, seolah saya ini biang kerok dari suatu penyakit yang menular yang sampai sekarang juga belum tuntas.